Kami di sini akan mempresentasikan tugas elemen mesin 1. Nama saya Wahyu Rahmatullah, NPM 1715021021026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Abi Mahtata, NPM 17150211040. Demikian, untuk mempersingkat waktu, maka kita mulai presentasinya sekarang juga. Tugas perencanaan mesin ini merupakan tugas yang diberikan guna melengkapi nilai tugas mahasiswa pada jurusan teknik mesin. Selain itu, bahwa dalam tugas ini berguna untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa teknik mesin, terutama dalam bidang teknik. Dalam perencanaan mesin kali ini, mencoba mengangkat permasalahan tentang gearbox. Gearbox merupakan suatu komponen dari suatu mesin yang berupa rumah untuk roda gigi. Komponen ini harus memiliki konstruksi yang tepat agar dapat menempatkan poros-poros roda gigi pada sumbu yang benar, sehingga roda gigi dapat berputar dengan baik dengan sedikit mungkin gesekan yang terjadi. Selain harus memiliki konstruksi yang tepat, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh komponen ini, yaitu dalam meredam getaran yang timbul akibat perputaran dan gesekan antar roda gigi yang terjadi. Pada dasarnya, sistem transmisi pada roda gigi merupakan pemindahan gerakan putaran dari satu poros ke poros yang lain, hampir terjadi di semua mesin. Roda gigi merupakan salah satu yang terbaik antara sarana yang ada untuk memindahkan suatu gerakan. Roda gigi dikelompokkan menurut letak poros putaran atau berbentuk dari jalur gigi yang ada. Keuntungan dari penggunaan sistem transmisi diantaranya: 1. Dapat dipakai untuk putaran tinggi maupun rendah. Yang kedua, kemungkinan terjadinya slip kecil. Yang ketiga, tidak menimbulkan kebisingan. Adapun jenis dari roda gigi sangatlah beragam dan banyak jenisnya, yang mana itu sesuai dengan jenis kegunaannya tersendiri, yaitu seperti roda gigi lurus, roda gigi miring, roda gigi cacing, roda gigi kerucut, screw gear, high point gear, bantalan atau bearing. Bantalan adalah elemen mesin yang menumpu poros berbeban, sehingga putaran atau gerakan bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus, aman, dan umur pakai panjang. Agar elemen mesin dapat bekerja dengan baik, maka bantalan harus dipasangi cukup kokoh. Poros yang berputar biasanya berpenampang bulat, di mana terpasang elemen-elemen seperti roda gigi, roda gila, dan elemen pemindah daya lainnya. Poros dapat menerima beban-beban lentur, tarik, tekan, atau putaran yang bekerja sendiri-sendiri atau berupa gabungan satu dengan yang lainnya. Definisi yang pasti dari poros adalah sesuai dengan penggunaan dan tujuan penggunaan. Pasak. Pasak digunakan untuk menyambung poros dan roda gigi, roda puli, sprocket, cam, lever, impeller, dan sebagainya. Karena distribusi tegangan secara aktual untuk sambungan pasak ini tidak dapat diketahui secara lengkap, maka dalam perhitungan tegangan disarankan menggunakan faktor keamanan. Baiklah, itu yang saya sampaikan. Untuk analisa perhitungannya akan dilanjutkan kepada teman saya, Saudara Abim. Ya, terima kasih kepada Saudara Wahyu yang telah mempresentasikan sebelumnya. Selanjutnya saya ingin mempresentasikan desain perhitungan dari gearbox yang telah dibuat. Gear 1 memiliki data-data sebagai berikut. Daya motor sebesar 18 kW, putaran gear 1 37,5 rpm, putaran gear 2 5 rpm, diameter gear 1 266,67 mm, diameter gear 2 2000 mm. Asumsi yang diberikan dari M dari modul standar India sama dengan 25, sudut tekan 20 derajat, adendum 1M sama dengan 25 mm, dedendum 1,25 M sama dengan 31,25 mm, tebalan gigi 1,5708 M sama dengan 39,20 mm. Selanjutnya jumlah gigi pada gear 1, T1 sama dengan D1 per km sama dengan 266,67 per 25 sama dengan 11 buah gigi. Gear 2 berdasarkan data
sebelumnya. T2 sama dengan B2 per M, yaitu sama dengan 2000 per 25 sama dengan 80 buah gigi. Lalu pada gear 1 didapatkan rumus WT sama dengan sigma W kali B dikali jari-jari dikali M dikali Y. Maaf, salah. WT sama dengan I dikali W, IW dikali B dikali I. Maaf, salah lagi. WT sama dengan sigma W dikali B dikali I dikali M dikali Y. Yang pertama dicari Y-nya terlebih dahulu. Y sama dengan 0,154 kurang 0,912 per T1 sama dengan 0,154 kurang 0,912 per 11, itu hasilnya Y sama dengan 0,07. Selanjutnya kecepatan V sama dengan I dikali D3 dikali N input per 60, itu Pi-nya sebesar 3,14, D3 sebesar 0,266 dikali 37,5 per 60 yang menghasilkan kecepatan sebesar 0,52 meter per second. Selanjutnya mencari W. Rumus WT sama dengan P per V kali CS. Asumsi yang alat digunakan untuk pemakaian 8 sampai 10 jam per hari, maka nilai CS sama dengan 1 berdasarkan referensi tabel 28.10. WT sama dengan 18.000 per 0,52 dikali 1 sama dengan 34.615,38. Selanjutnya sigma W sama dengan sigma 0 dikali CV. Material yang digunakan cast iron ordinary berdasarkan tabel 28.4. Lalu sigma 0 sama dengan 58 MPa. CV sama dengan 3 per 3 tambah sama dengan 3 per 3 tambah 0,52, hasilnya 0,852. Selanjutnya sigma W dikali 56. Sigma W sama dengan 56 dikali 0,852 sama dengan 47,71 megapascal. Selanjutnya rumus WT sama dengan sigma W dikali B dikali Pi dikali M dikali Y sama dengan 300. WT sebesar 34.615,38 sama dengan IW sebesar 47,71 dikali B dikali 3 Pi sebesar 3,14 dikali M sebesar 25 dikali Y sebesar 0,0. Didapatkan nilai B sebesar 131,96 mm atau dibulatkan menjadi 132 mm. Maka ketebalan roda gigi 1 adalah sebesar 13,2 cm. Torsinya yaitu sama dengan 9,55 dikali P per N sama dengan 9,55 dikali 18.000, yaitu daya dari motornya, per 37,5 sama dengan 4.584 dikali 10 pangkat 9 Newton milimeter. Selanjutnya gear
gear 2 memiliki rumus seperti gear 1. WT sama dengan sigma W dikali B dikali P dikali M dikali Y. Pertama kita nyari Y seperti sebelumnya. Y sama dengan rumus 0,154 dikurang 0,912 per T2. Karena ini gear 2 jadi T-nya ini jadi T2. Yaitu sama dengan 0,154 dikurang 0,912 per T sama dengan 80. Yaitu hasil dari Y sama dengan 0,1426. Selanjutnya kecepatan V sama dengan P dikali D3 dikali N input per 60 sama dengan 3,14 dikali 2 dikali 5 per 60. Hasilnya 0,52 mm per second. WT P per V dikali CS. Asumsi alat yang digunakan untuk pemakaian 8-10 jam per hari, maka nilai CS sama dengan 1 seperti sebelumnya dengan referensi tabel 28.10. Selanjutnya WT memiliki hasil 18.000 per 0,52 dikali 1 sama dengan 34.615,38. Selanjutnya rumus sigma W dikali sigma 0 dikali CV. Material digunakan seperti sebelumnya cast iron ordinary. Sigma 0 sebesar 56 MPa CV. Selanjutnya CV sama dengan 3 per 3 tambah V sama dengan 3 per 3 tambah 0,52 yang dihasilkan 0,852. Selanjutnya sigma W sama dengan 56 dikali 0,852 sama dengan 47,71 megapascal. WT sama dengan sigma W dikali B dikali P dikali M dikali Y. Untuk mencari nilai B, maka WT sama dengan nilai 34.615,38 sama dengan sama dengan sigma W dengan nilai 47,71 dikali B dikali P sebesar 3,14 dikali M sebesar 25 dikali Y sebesar 0,146. Didapatkan hasil B pada gear 2 yaitu sebesar 67,78 mm yang dibulatkan menjadi 68 mm. Maka ketebalan roda gigi 1 adalah sebesar 0,8 cm. Torsi pada gear 2 dengan rumus 9,55 dikali P per N sama dengan 9,55 dikali 18.000 dibagi 5, yaitu hasilnya 34.380 dikali 10 pangkat 3 Newton meter. Maaf sebelumnya ternyata pangkat 3 bukan 9. Saya salah dalam pembacaan. Selanjutnya perhitungan poros. Di sini pada segi 1 dan poros 1 memiliki asumsi D poros sama dengan 35 mm, LSP sama dengan 70 mm, USP sama dengan 8,75 mm, L poros sama dengan 100 mm. T1 sama dengan 229,2 kali 10 pangkat 3 Newton meter. Material dari tabel 14.1 karbon steel 40 C8 itu materialnya. Maka sigma 1 sama dengan 560 MPa dan torsi dan tegangan geser sama dengan 320 mega pascal. F geser P sama dengan T1 per R sama dengan 229,2 kali 10 pangkat 3 per 17,5 yang hasilnya gaya geser pada spi sebesar 13.097,5
Newton. Sigma spi dengan selanjutnya rumus mencari sigma spi sama dengan F per A sama dengan 13.000 F sebesar 13.097,14 per A atau luas penam. Luas dari poros tersebut yaitu 70 dikali 8,75 yang memiliki hasil 138 megapascal. Selanjutnya cek keamanan pada sisa sigma spi harus kurang dari sigma per 4. Sigma yang ini yang 560 megapascal, maka 21,38 kurang dari 560 per 4. Maka pada spi 1 ini memiliki nilai yang kurang dari 100, nilai yang kurang dari ketetapan dari material tersebut, nilai maksimumnya, sehingga spi dianggap aman. Lalu menghitung kekuatan spi dari spi 1, T sama dengan torsi dikali L dikali W, torsi sama dengan tegangan geser dikali L dikali W dikali D per 2. Maka torsinya 229,2 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 320 dikali 70 dikali W dikali 35 per 2. Maka W dari spinya sebesar 0,58 mm. Itu minimumnya. Lalu torsi sama dengan tegangan geser dikali L dikali W dikali D per 2, 200 sama. Lalu T sebesar 229,2 dikali 10 pangkat 3 sama dengan tegangan geser sebesar 320 dikali L dikali W sebesar 8,75 dikali D per 2 yaitu 35 per 2. Maka panjang minimum yang ditetapkan yaitu 4,67 mm. Maka spi 1 dengan L 70 mm dan W 8,75 dinyatakan aman. Selanjutnya pada poros 1. Poros 1 sampai dengan 100 mm dan untuk mencari E-nya, E sama dengan 1 dikurang 0,2 dikali W per D kurang 1,1 dikali W per 2D. Maka E dihasilkan sebesar 0,8215. Selanjutnya mencari tegangan geser. Nah, tegangan geser ini sama dengan 16T, rumusnya sama dengan 16T per Pi dikali D pangkat 3 dikali E sama dengan 16 dikali 229,2 dikali 10 pangkat 3 per 16 dikali 229 kali 2 dikali 10 pangkat 3 dikali 0,8125 per Pi dikali 35 pangkat 3. Maka tegangan geser yang pada poros 1 sebesar 22,12 megapascal. Maka untuk cek keamanannya, tegangan geser poros harus kurang dari sigma minimum yang ditetapkan. Maka dengan hasil tegangan geser poros sebesar 202/12 kurang dari 140 megapascal yang telah ditetapkan, maka poros 1 dengan diameter 35 mm dan panjang 100 mm dinyatakan aman. Selanjutnya pada spi 2, seperti rumus pada sebelumnya, menggunakan ketentuan material
Carbon steel 40 C8 dengan ketentuan sigma 560 MPa dan tegangan geser 320 megapascal. F geser yang didapat yaitu 220.373,3 Newton. Sigma speed yang didapatkan sebesar 22,64 megapascal. Maka cek keamanannya, sigma speed harus kurang dari sigma 1 atau 5 sigma yang telah ditentukan per 4. Maka sigma speed sebesar 222,64 kurang dari 140 MPa dengan yaitu ketentuan yang telah ditetapkan Pascal. Maka speed 2 dianggap aman. Lalu menghitung kekuatan speed, pertama untuk mencari W, dituliskan rumus sebagai T sama dengan torsi sama dengan geser dikali L dikali W dikali D per 2. Maka W pada speed 2 didapatkan 0,79 mm sebagai minimum. Selanjutnya untuk mencari L seperti rumus sebelumnya, T dikali tegangan geser dikali L dikali W dikali D per 2 dengan W menggunakan W pada W sebelumnya yang didapatkan yaitu hasilnya L sama dengan 5,65 mm yaitu untuk minimumnya. Maka speed 1 dengan L sama dengan 80 mm dan W sama dengan 11,25 dinyatakan aman. Pada poros 2 memiliki panjang 120 mm. Dengan pertama mencari E-nya, E didapatkan sebesar 0,8125. Lalu cari tegangan geser dari poros 2 didapatkan sebesar 20,8 megapascal. Dan untuk cek keamanan sebelumnya, tegangan geser pada poros harus kurang dari sigma 1/4, yaitu dihasilkan 20,82 kurang dari 140 megapascal. Maka poros 2 dengan diameter 45 mm dan panjang 120 mm dinyatakan aman. Selanjutnya perhitungan biring diasumsikan W sama dengan 2 ton atau sama dengan 20.000 Newton. Asumsi pada biring ini ada 4 buah biring yang menopang, maka satu biring akan terbebani sebesar 5.000 Newton per biring. Karena biringnya ada 4, maka 20.000 dibagi 4 yang hasilnya 5.000 Newton per biring untuk beban yang ditanggungan. Selanjutnya mencari LH sama dengan 5 dikali 300 dikali 10 sama dengan 4 jam. Maka masa hidup biring dalam revolusi L didapatkan sebesar 1440 dikali 10 pangkat 6 revolusi untuk satuannya. Lalu diasumsikan X sama dengan 0,6, Y sama 1, W sama dengan 7240. Maka C pada biring dihasilkan sebesar 81,760 kN. Selanjutnya untuk F dari biring menggunakan F yang pada referensi tabel 27.6 menggunakan biring nomor 315 yaitu sebesar 72.000 Newton dan C sebesar 90.000 Newton. Maka WA per CO sama dengan 0,07 dari tabel 27.4
didapatkan X sebesar 0,56, Y sebesar 1,6. Lalu untuk mencari W sama dengan 0,56 dikali 1 dikali 4.000 ditambah 1,6 ditambah 5.000 dan hasil W-nya 10.240. Maka C dari miring didapatkan dengan rumus C sama dengan W dikali buka kurung L per 10 pangkat 6 untuk pangkat 1/3. Maka didapatkan hasil C 115,635 kilonewton. Adapun kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Roda gigi merupakan pemindahan gerakan putaran dari satu poros ke poros yang lain hampir terjadi di semua mesin. Roda gigi merupakan salah satu yang terbaik antara sarana yang ada untuk memindahkan suatu gerakan. Keuntungan dari penggunaan sistem transmisi roda gigi diantaranya adalah dapat dipakai untuk putaran tinggi maupun rendah, kemungkinan terjadinya slip kecil, tidak menimbulkan kebisingan. Roda gigi memiliki beberapa klasifikasi antara lain roda gigi lurus, roda gigi miring, roda gigi cacing, roda gigi kerucut, screw gear, hypoid gear. Presentasi dari kelompok kami, apabila ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.